Baik, terima kasih ya Kak. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Suaranya belum terdengar, coy. Kalau sekarang gimana? Udah terdengar belum? Oke, untuk share screen-nya sudah Oh, terlihat. udah. Oke, ditunggu sebentar ya Kang Teteh. Nah, di sini ada link ya teman-teman dari yang sudah di-share pada caption dari Open Recruitment, baik itu pada poster yang udah di-share dan juga pada feeds di Instagram yang ada di Isma Farsi Priangan. Nah, isinya tuh di sini nanti teman-teman masuk ke dalam web yang berisikan beberapa informasi penting untuk open recruitment dari TSA ini. Nah, di sini untuk tampilan halaman depannya, di sini ada beberapa informasi. Yang pertama itu terkait persyaratan yang diperlukan untuk teman-teman dari calon TSA agar nantinya bisa daftar menjadi TSA. Nah, kemudian di sini ada timeline yang sudah saya buat untuk open recruitment TSA ini. Kita mulai pendaftaran tepatnya pada hari ini sampai nanti tanggal 1 Maret 2023. Kemudian untuk verifikasi berkas dari teman-teman yang sudah mendaftar itu dari tanggal 1 sampai 2 Maret 2023. Kemudian kita adakan seleksi yaitu melalui wawancara yang akan dilaksanakan pada 3 Maret 2023. Nah, untuk jamnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut pada grup yang ada calon TSA-nya. Kemudian setelah dilakukan open recruitment di sini, nanti langkah selanjutnya itu ada webinar dari Professional Development, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2023. Di sini teman-teman bisa membaca sekilas informasi terkait job desk dari setiap SA dan juga informasi-informasi lainnya seputar Isma Farsi di wilayah Priangan. Nah, di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu terkait job desk yang ada di wilayah Priangan, khususnya dari setiap para SA. Di sini ada pengenalan sedikit terkait Isma Farsi itu seperti apa dan Isma Farsi Priangan. Kita lanjut saja kepada kepengurusan. Nah, di sini ada yang pertama tuh ada koordinator wilayah terlebih dahulu. Dan kita lanjut langsung kepada staf ahli. Nah, di sini ada staf ahli kesekretariatan, memiliki deskripsi kerjanya. Yang pertama itu membantu Korwil dalam pelaksanaan sistem administrasi organisasi. Kemudian yang kedua, mengelola dan menyimpan segala bentuk dokumen, perlengkapan dan inventaris Islam Farsi Priangan dari setiap periode. Kemudian membuat database peserta yang mengikuti kegiatan di Islam Farsi Priangan. Yang keempat, membuat notulensi pada setiap rapat. Dan yang kelima itu memimpin dan memastikan sistem pada Notion itu berjalan. Kemudian ada SA Pengabdian Masyarakat atau yang disingkat itu SA Pengmas, memiliki deskripsi kerja. Yang pertama itu memimpin pergerakan kegiatan pengabdian masyarakat. Yang kedua bersifat responsif, solutif terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, utamanya pada bidang kesehatan dan bidang kefarmasian. Kemudian yang ketiga melaksanakan program peningkatan mutu kesehatan masyarakat sebagai bentuk pengabdian dari masyarakat. Nah, di sini ada SA internal, memiliki deskripsi kerja itu menjadi wakil Korwil dalam memimpin komunikasi dan membangun kedekatan emosional dengan LEM di Isma Farsi wilayah Priangan. Yang kedua, memimpin ketertiban dan kepatuhan anggota dan pengurus dalam menjalankan konstitusi Isma Farsi dan aturan organisasi yang lainnya. Yang ketiga, memimpin persiapan persidangan dengan mewakili SC, mewakili pengurus, memimpin semua sidang pendahuluan dan memberikan arahan terkait alur persidangan dalam setiap event di wilayah Priangan.
Kemudian ada SA Bisnis dan Keuangan, deskripsinya mencari inovasi untuk mengeluarkan produk dan melakukan penjualan produk. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan atau menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, membuat pemetaan potensi kerjasama dan sponsorship dengan stakeholder terkait. Yang keempat, melakukan administrasi keuangan berupa pembukuan dan penyimpanan keuangan. Nah, yang kelima, berkoordinasi dengan koordinator wilayah dalam hal kebijakan keuangan di ISMA Farsi wilayah Priangan. Yang keenam, melaporkan keuangan secara berkala. Kemudian SA yang selanjutnya yaitu SA eksternal. Yang pertama merupakan jembatan penghubung dengan ikatan organisasi mahasiswa sejenis atau IOMS dengan stakeholder terkait. Kemudian yang kedua, membantu sosialisasi dan perekrutan mahasiswa farmasi di wilayah Priangan untuk mengikuti kegiatan IPSF. Yang ketiga, memimpin hubungan diplomasi dengan organisasi lain, baik pemerintahan atau non-pemerintahan. Dan yang keempat, bertugas dalam hal komunikasi dan berkoordinasi baik dengan eksternal dan nasional. Kemudian untuk SA yang selanjutnya ada SA Media Publikasi yang memiliki deskripsi kerja yang pertama, yaitu memimpin pemasaran organisasi yang masif. Yang kedua, menyiapkan segala material untuk diubah ke dalam bentuk visual. Yang ketiga, mendesain segala elemen yang diperlukan oleh ISMA Farsi Priangan. Yang keempat, mengaplikasikan elemen desain, layout, dan proses teknis sesuai dengan kebutuhan dan hasil akhir yang diinginkan. Dan yang kelima, mendokumentasikan dan menyusun dokumentasi setiap kegiatan di ISMA Farsi Priangan. Yang selanjutnya ada SA Pendidikan dan Profesi atau yang kita sebut dengan Dipro, memiliki deskripsi kerja yang pertama tuh melaksanakan gerakan pencerdasan terhadap mahasiswa farmasi di wilayah Priangan mengenai peran penting pendidikan dan profesi kefarmasian. Yang kedua, mengembangkan soft skill dan potensi mahasiswa farmasi melalui pengembangan minat dan bakat yang berorientasi pada ilmiah dan teknologi. Yang ketiga, memfasilitasi mahasiswa farmasi di wilayah Priangan dalam meningkatkan prestasi. Dan yang keempat, menyelenggarakan kompetensi kefarmasian di tingkat regional dalam rangka untuk menciptakan mahasiswa farmasi di wilayah Priangan yang aktif, kreatif, dan juga inovatif. Kemudian SA yang lain ada SA Human Resource and Development atau SA HRD. Di sini memiliki deskripsi kerja yang pertama, berkoordinasi dan bekerja sama dengan bagian kaderisasi dari masing-masing lem anggota di wilayah Priangan maupun dengan staf ahli kaderisasi di nasional. Yang kedua, melakukan pengamatan, bimbingan, dan pengawasan terhadap kader-kader yang dan para pengurus untuk selalu aktif dalam berorganisasi di ISMA Farsi. Kemudian yang ketiga, mendorong dan melibatkan secara aktif setiap kader Priangan pada berbagai kegiatan organisasi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada kajian strategis dan advokasi atau yang kita sebut dengan SA Kastrat. Deskripsi kerja yang pertama yaitu peka dan proaktif terhadap isu-isu ataupun permasalahan yang sedang terjadi di dalam dunia farmasi, pendidikan kefarmasian maupun keprofesian. Yang kedua, melakukan kajian riset, analisis, serta memberikan sikap atas isu dan kebijakan dari stakeholder. Kemudian yang ketiga ada audiensi kepada stakeholder terkait isu-isu yang akan dibahas, baik terkait isu pendidikan maupun isu terkait keprofesian. Yang keempat, berkoordinasi dengan seluruh lembaga eksekutif mahasiswa agar lebih proaktif dalam berdiskusi dan mencari isu tentang suatu permasalahan yang terjadi. Nah, di sini ada aplikasi pendukung seperti Notion dan juga Discord untuk kita saling berkoordinasi. Mungkin yang bisa disampaikan terkait jobdesk cukup sekian. Saya kembalikan kepada Kang Asmi. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Korunisa yang telah menyampaikan terkait deskripsi dari masing-masing SA. Nah, kemudian sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab terkait job desk dari masing-masing SA. Barangkali dari teman-teman yang berminat menjadi tim staf ahli boleh banget nih nanya-nanya terkait job desk-nya.
Oke, mungkin dipersilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Eh, Eh, Boleh langsung raise hand aja ya teman-teman, atau enggak boleh di chat, eh, live chat di Zoom. Oke, baik, dipersilakan kepada Temutia. Punten Kang Teh, sebelumnya izin off cam karena jaringannya lagi jelek. Saya mau nanya Teh, tapi bukan ke apa ya, bukan ke job desk-nya, tapi lebih ke kayak teknisnya sih. Kalau misalnya kita udah jadi TSA, terus itu kita wajib ngikutin semua program kerja yang ada di ini kan Teh, di Priangan, betul Teh? Wajib ikut berpartisipasi gitu. Jikalau kalau misalnya kita eh, di waktu itu tuh ada berhalangan, misal yang berhalangannya itu berhubungan dengan ini teh akademik, seperti misal ada praktikum terus kita tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut, apakah itu diperbolehkan teh? Terima kasih. Oke, langsung bisa dijawab aja Teh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Teh Mutia. Saya izin jawab untuk kegiatannya dari teman-teman TSA itu bisa ikut bekerja sama ya dengan seluruh program kerja yang ada, namun sistemnya itu tidak uh, apa ya, tidak diwajibkan gitu, hanya sekadar membantu dari kinerja yang ada dari SA-nya gitu teh. Jadi apa ya, sebagai pembantu dan sebagai kita bisa saling koordinasi gitu teh. Kemudian kalau ada yang berhalangan hadir itu tidak apa-apa. Jadi dari kami pun tidak mewajibkan dari teman-teman TSA mengikuti semua program kerja yang ada dan turut hadir gitu teh. Jadi kalaupun ada kendala ataupun kehalangan itu boleh banget izin gitu teh. Jadi dari kami tidak mensaklakan gitu ya, diwajibkan untuk turut hadir dan juga turut serta pada acaranya gitu teh. Oke, baik. Terima kasih, Teh. Oke, apakah sudah cukup Temutia? Sudah cukup, Kang. Baik, terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya boleh Teh Dina. Oke, terima kasih Kang Azmi atas kesempatannya. Izin bertanya ya, terkait dengan timeline kan itu tanggal 4 Maret itu webinar Propdep. Kemudian kalau untuk pengumuman dari terpilihnya sebagai TSI ini kapan? Kemudian juga izin mengkonfirmasi Teh, berarti ini untuk seluruh staf ahli semuanya oprek TSA. Izin jawab Kang Asmi dan izin jawab juga ya tadi Nak untuk pengumuman ya Teh. Nah untuk pengumuman itu jadi menyesuaikan dengan tanggal ya Teh, karena di tanggal selanjutnya setelah wawancara itu ada webinar dari Prof Dep, kemudian dari kami selaku SA-nya baru bisa mendiskusikan terkait hasil wawancaranya setelah pada webinar Prof Dep sekitar tanggal 5 dan juga tanggal 6. Mungkin untuk pengumumannya itu bisa di tanggal 7 atau bahkan nanti ketika partisipan yang daftar di oprek batch pertama ini sekiranya masih kurang, akan kami lakukan oprek TSA lagi Teh yang kedua gitu setelah dari batch 1 ini. Nah, untuk pengumumannya itu masih menyesuaikan nantinya apakah akan dibarengkan dengan yang oprek batch 2-nya atau dilangsungkan pada setiap batch-nya gitu Teh. Kita masih melihat terlebih dahulu dari partisipan yang ikut di batch 1 ini gitu Teh. Kemudian tadi pertanyaan satunya lagi Teh tentang apa Teh? Lupa, mohon maaf. Ini Teh terkait dengan TSA itu apakah semua SA membuka oprek TSA? Iya, izin jawab ya Teh untuk
semua SA itu dibuka teh, namun untuk kuotanya masih kami diskusikan gitu ya teh dengan potensi-potensi yang ada. Jadi untuk totalannya nanti akan kami sesuaikan lagi gitu teh. Setiap SA-nya disesuaikan dengan jumlah broker yang ada dan juga keperluan-keperluan dari setiap SA-nya seperti itu teh. Baik, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Teh Dina. Terima kasih, Teh. Oke, kepada teman-teman mungkin apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Teh Mutia. Punten Teh izin bertanya lagi, kalau minimal semesternya tuh ada nggak ya Teh, minimal semester berapa gitu untuk jadi TS ini? Terima kasih. Baik, aku izin jawab ya. Untuk minimal semester, mohon maaf, untuk minimal semester dari TSA itu dari saya pribadi tidak ada batasan ya Teh. Jadi kami open recruitment dari angkatan 2020 hingga angkatan 2022 gitu Teh. Karena di sini kami harapannya bisa saling bekerja sama di tiap angkatannya dan juga di tiap semesternya gitu Teh. Jadi nanti ada penerus dari kami juga Teh gitu selaku SA di wilayah Priangan untuk periode selanjutnya gitu Teh. Terima kasih Teh. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Silakan kepada Teh Mega. Izin Kang Teh, kan di formulir pendaftaran itu ada IPK. Nah, kebetulan nilai di kampus tuh belum keluar semua gitu, jadi gimana? Baik, izin jawab ya Teh Mega. Untuk yang IPK di sini kalau semisal semester 1 masih belum keluar, itu tidak apa-apa dikosongkan saja Teh. Kemudian kalau yang masih belum keluar di semester yang baru itu boleh pakai semester yang lama gitu Teh. Kayak semisal saya semester 6 sekarang, kemudian semester 5 masih belum dirilis nilainya, boleh pakai IPK yang di semester 4, seperti itu Teh. Kalaupun belum keluar tuh tidak apa-apa, dikosongkan saja. Oh iya, makasih Teh. Baik, apa sudah terjawab Teh Mega? Siap sudah Kang. Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan nih Teh Choi di bawah. Teh Punten izin bertanya kembali untuk menjadi TSA itu minimal harus ikut sampai LK2 Teh. Boleh Teh Choi langsung dijawab? Oke, untuk ini ya persyaratan dari event wilayah ataupun kaderisasi di wilayah itu tidak ada ya Teh. Jadi dari saya pribadi itu tidak menjadikan persyaratan dari LK2 di sini. Nah, untuk syarat-syaratnya tadi bisa dilihat ya Teh Mutia ada di web yang sudah di-share di link. Nah, di sini hanya teman-teman itu mengisi formulir pendaftaran, kemudian melampirkan scan surat pernyataan berkomitmen pada ISMA Farid Priangan dengan materi 10.000 sesuai format, kemudian menyatakan surat rekomendasi dari Ketua LEM dengan sepengetahuan atau tanda tangan dekan atau ketua jurusan dan juga membuat esai tentang TSA yang diminati. Nah, nanti akan saya bahas setelah dari pemaparan jobdesk ini Teh. Nanti kita bahas gimana sih cara-caranya ngisi formulir yang ada di wilayah Priangan dan juga gimana caranya sih nge-submit dari file-file yang sudah Akang Teteh buat gitu. Mungkin nanti kita bahas lagi di sesi yang lainnya Teh. Oke, baik. Terima kasih.
boleh, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau misalnya cukup, kita lanjut ke agenda selanjutnya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin selama menunggu pertanyaan selanjutnya, oh bentar, dari Erisan. Pertanyaannya, izin bertanya, saya Risa dari UBK. Kalau misalnya mau ngadain sosialisasi internal atau oprek TSA ini, apakah bisa? Dan jika bisa, harus menghubungi siapa ya, Kak? Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Teh Coy. Oke, izin jawabnya Teh Risa. Untuk pengen ngadain ya sosialisasi internal itu boleh banget, saya membuka sekali gitu ya. Dari teman-teman LEM kalau ada yang ingin oprek TSA di tiap, mohon maaf, untuk sosialisasi oprek TSA ini di setiap LEM-nya itu boleh banget, bisa langsung aja hubungin aku sendiri gitu, aku pribadi, baik itu japri via WA ataupun di Instagram gitu Teh. Jadi ditunggu sekali nih buat teman-teman LEM yang sekiranya pengen ngadain sosialisasi internal buat oprek di setiap LEM-nya. Bisa dijadwalkan saja. Oke, bagaimana Teh Risa? Apakah sudah terjawab? Mungkin nanti bisa lewat ininya juga ya, bisa lewat CP dari eksternalnya nanti menghubungi Teh Nisa. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Bentar-bentar. Bisa melalui personal chat saja ke Teh Coy. Boleh. Mana Teh Coy? Iya, boleh banget dong Kak Asmi. Oke, boleh, boleh. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya guys, tanya-tanya sebanyak mungkin. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan, kita lanjut ke agenda selanjutnya ya. Jadi nanti pertanyaannya boleh di pertanyaan yang kedua. Selanjutnya itu pemaparan langkah-langkah terkait registrasi TCO ya. Langsung aja ya. Mana Siap. Teh? Ya, terima kasih. Ngisi formulir dan juga gimana caranya nge-submit berkas ya teman-teman. Jadi di link yang sudah saya simpan pada caption, itu nanti teman-teman masuk kepada web ini, dan teman-teman bisa langsung aja scroll ke bawah. Nah, teman-teman sini bisa dibaca ya terkait persyaratan, timeline, dan juga booklet yang tadi sudah saya jelaskan terkait job desk di tiap SA-nya. Sekiranya tadi ketika saya paparkan ada yang lupa ataupun ada yang pengen dibaca-baca lagi. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman gitu yang tadi file yang tadi saya simpan gitu. Nah, di sini itu teman-teman bisa ketemu itu ya dengan berkas yang ada tulisannya berkas. Di sini tuh isinya nanti formulir, dua formulir yang ada pada persyaratan-persyaratan yang tadi ada di atas. Coba kita buka terlebih dahulu ya teman-teman. Sebentar ini ngeloading.
Kang Asmi bisa bantu share screen nggak Kang sinyal aku? Bentar teh. Nah, udah bisa. Oke. Mulai ya teman-teman. Oke, di sini udah ada ya teman-teman. Nah, di sini ada dua file ya teman-teman, yang isinya tuh ada formulir pendaftaran dan juga surat pernyataan. Nanti dari teman-teman bisa diisi aja terkait dua formulir ini, dijadikan PDF ya teman-teman. Kita lanjut aja, setelah teman-teman dijadikan PDF, itu dijadikan satu aja, baik itu di zipkan atau dibuat folder. Nanti teman-teman masuk kepada ini daftar staf ahli. Nah, nanti akan keluar dari link Google Form untuk nge-submit dari file yang tadi teman-teman udah buat gitu. Yang tadi udah dibikin file, mohon maaf. Nah, bisa teman-teman lihat aja ya di laptopnya masing-masing atau di HP-nya masing-masing. Dan kalaupun ada pertanyaan yang menyusul, yang sekiranya baru terfikirkan, itu boleh aja tanyakan pada kolom pertanyaan di sini. Nanti aku coba bantu jawab gitu di link yang ini. Tinggal teman-teman nanti update aja secara berkala seperti itu untuk pendaftarannya. Jadi semuanya sudah ada di website ini gitu. Teman-teman bisa akses aja kapanpun sesuai dengan timeline yang sudah dibuat. Mungkin seperti itu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Mohon maaf. Seperti itu. Dikembalikan lagi ke Kang Asmi. Oke, baik. Terima kasih Teh Coy udah mempresentasikan. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya nih terkait alur registrasi menjadi tim staf ahli. Boleh banget nih langsung ditanyain aja. Untuk pertanyaan terkait job desk dari masing-masing SA juga boleh teman-teman. Di luar itu juga boleh tanya apa aja. Oke, boleh Kang Filmi. Izin konfirmasi aja sih tadi di saya sinyalnya agak jelek, jadi ada yang kurang jelas terkait ini teh. Yang itu file berkasnya tuh disatuin gimana ya teh? Tadi mohon maaf kurang terdengar di saya. Terima kasih. Oke, aku izin jawab Kang Hilmi. Itu untuk nge-submit ya Kang? Iya teh yang untuk submit. Iya, itu kan ada dua file ya Kang, yang terkait pendaftaran dan juga surat rekomendasi gitu. Nah, itu tuh dijadikan satu zip aja gitu Kang, atau di folder. Nanti dikirim di Google Form-nya gitu, tapi lebih enak mah dijadikan zip aja di satu filein gitu. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kang. Oke, terima kasih Kang Filmi. Teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan terkait registrasi dan job desk dari SA masing-masing. Kalau misalnya ada, langsung raise hand atau mau tanya di chat juga boleh. Nanti aku yang bacain.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita tunggu sampai jam 8.10. Kalau misalnya tidak ada atau ada pertanyaan yang bisa menyusul nanti, ditanyakan ke link yang tadi aja ya. Oke, baik teman-teman, mungkin dirasa cukup ya terkait pertanyaan. Mungkin kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu yuk kita foto bareng-bareng dulu teman-teman. Mungkin boleh langsung, boleh di on cam dulu nih. Kita foto dulu buat dokumentasi. Boleh dipimpin oleh Kang Randy. Ya, on cam semuanya. Tunjukkan senyum terbaik kalian. Yuk sekalian yuk. Boleh Kang Dede on cam.